Assalamualaikum semuanya, dan selamat datang di channel YouTube Fahru Official. Di video pertama gue kali ini, gue akan menceritakan tentang pengalaman gue sendiri, yaitu dierep-erep atau ketindihan, dan atau bahasa kedokterannya itu sering disebut dengan sleep paralysis. Jadi sleep paralysis itu ketidakmampuan temporer untuk bergerak dan berbicara saat tertidur atau setelah tidur. Kayak apa ya, dia kelumpuhan total gitu saat tidur. Jadi ketika otak terjaga, namun bagian tubuh lainnya itu lumpuh. Bisa dikatakan sleep paralysis itu kelumpuhan saat tidur, tapi sesaat. Kenapa sih gue tuh pengen banget cerita tentang pengalaman pribadi gue di rep-rep, karena gue tuh ngelihat mereka gitu, ngelihat hantunya, ngelihat setannya, ya apalah itu. Tapi yang jelas, kalau dunia gaib itu gue percaya. Karena kan manusia harus percaya yang gaib, bukan? Jadi dulu itu waktu pertama kali gue di rep itu, kan kamar gue di belakang nih, kamar gue dulu ya. Itu pas lulus sekolah SMA gue pertama kalinya di rep. Itu kamar gue masih di belakang, masih sendiri gue tidur. Sekarang juga masih sendiri, cuman udah agak enakan gitu kamarnya. Jadi belakang rumah gue itu kan lapangan bola besar gitu ya, gede. Terus kamar gua itu belakangnya lagi ada dapur. Nah, dapur gue itu dulu bukan dari tembok, jadi dari apa sih tuh, kayak bilik gitu, bilik bambu. Nah, setiap musim hujan dingin, pasti ya dingin. Ini kamar gua nih, belakangnya dapur. Nah, samping dapur itu kamar mandi. Kamar mandi gue itu tuh zaman waktu itu tuh belum belum dibagusin kayak sekarang gitu. Masih kayak kumuh banget lah gitu. Nah, jadi kan kamar gue itu dulu gue kan tidur pakai ranjang satu. Nah, jadi di atas kepala gue itu jendela nih, kaca nako, kalau yang tahu ya, kaca nako. Nah, itu tuh setiap ada angin jadi hordengnya itu gerak-gerak gitu, sama kayak kalau hujan tuh geluduk udah pasti gitu. Jadi itu kamar gue itu sampingnya itu rumah lagi, rumah orang ya, tetangga gue lah gitu. Tapi belum dempet kayak sekarang. Kalau dulu tuh masih ada kayak lorong gitu, jalur. Jadi ini tembok kamar tembok tetangga gua. Nah, ini tembok kamar gua. Jadi tengah-tengahnya itu kayak lorong gitu. Jadi kalau misalnya ada angin dari lapangan, itu langsung ke arah rumah gua ya. Karena kan dari angin selatan itu ke arah rumah gua gitu kan. Kencang gitulah anginnya. Gua sih setiap ceritain pertama kali gua di rep ini, gua merinding pasti. Ini sekarang aja gua merinding. Demi Allah, tadi barusan merinding. Itu tuh nggak wajar bagi gue gitu loh. Kan waktu itu jam 12-an lewat lah, gue tidur sendiri. Jadi yang bikin iseng sih itu lampunya juga. Lampu kamar gue tuh waktu itu masih pakai bohlam gitu. Nah, yang gue aneh tuh, gue tidur ya jelentang gitu. Belum lama kayak mata merem banget tuh belum. Cuman saat itu gue ngerasain badan gue kaku, terus dingin. Terus gue pikir kenapa nih gitu kan, karena kan gue tidur sendirian juga kan waktu itu. Nah, nggak lama mata gue pengen buka nih, tapi nggak bisa dibuka tuh mata gue. Gue
pokoknya gue kedip-kedipin gitu, nggak bisa sama sekali kebuka. Sampai akhirnya mata gue kebuka dikit, gue ngelihat ke atas. Jadi gue kan tidur celentang gitu ya, gue tidur celentang, ya udah ngelihatnya ke atas aja gitu. Nggak tahu kenapa waktu itu, ini karena gue belum tahu waktu itu gue direp-rep atau apa ya, gue belum tahu itu nomornya direp-rep kalau kayak gitu. Nah, selang berapa menit gue berontak, gue teriak, nggak bisa, manggil mama itu nggak bisa, nyebut Allah aja kayaknya susah banget gitu. Makin gue sebut nama Allah kalau nggak istighfar gitu, itu gue badan gue serasa di cengkrem pakai tangan mereka, terus kayak dikelitikin gitu. Lo ngerti gak sih, kayak gue merinding lagi. Sumpah ini, karena ini pengalaman pertama banget gue direp-rep gitu. Sampai itu selang 5 atau 7 menitan gue kayak gitu. Terus gue mau nangis ya pada saat itu, karena ya emang gue nggak tahu ini kenapa gitu, badan gue kayak gini gitu. Nah, terus pas gue usahain kan ini kan jadi ranjang gue tuh jadi pinggirannya tembok gitu ya, sampingnya tembok gitu, tembok kamar. Nah, leher gue tuh berhasil buat noleh ke sini, ke kanan, dikit banget gitu, begitu loh. Tapi dalam keadaan gue masih posisi direp-rep. Lu tau yang gue lihat, gue sih anggapnya itu tuyul, pokoknya kayak orang boncel gitu, badannya kecil, astagfirullahaladzim, seukuran ranjang gue, sejajar sama ranjang. Tapi yang bikin aneh, kepalanya itu gede, kayak orang prematur. Badannya tuh kayak pucat gitu. Gue lihat, gue tuh kaget banget sumpah, sampai merinding. Akhirnya pas ngelihat dia pertama kali tuh, badan gue merinding. Sumpah itu merinding banget. Gue nggak kuat, gue mau nangis, nggak bisa menggerak badan gue sama sekali. Ya Allah, ini kenapa gitu kan. Nah, terus matanya ini, buletannya ini tuh hitam, terus giginya bertaring. Lu tahu, gue pas lagi ngeliat dia ketakutan gitu, di sebelah kanan gue gitu, itu dia lagi tepuk tangan. Jadi seakan-akan tuh dia girang gitu, dia senang gue kayak gini gitu. Dia ngeliatin gue, sampai dia jingkrak-jingkrakan ngeliat tepuk tangan gitu. Dan yang gue pikir saat itu, ini lu ngapain gitu, ini siapa ya Allah gitu kan. Sampai gue, karena kan pintu kamar kan selalu gue kunci. Itu segitu, lampu masih gue nyalain, meskipun waktu itu lampu bohlam yang warna kuning gitu, bukan yang warna putih. Tapi di situ gue ngeliat gitu, lama-lama tuh dia kayak, tau gak, kayak hologram gitu, ngilang gitu lama-lama. Nah, terus badan gue masih kaku kayak gitu, napas juga susah. Sebenarnya ya di erep-erep itu yang gue rasain ya, pengalaman pribadi gue. Kalau gue mungkin ini sama, cuman ada beberapa yang beda, karena setiap orang itu di erep-erep itu udah sama gitu, udah pasti. Dan ini di erep-erep ini kan dalam bahasa kedokterannya itu kan sleep paralysis. Itu kemungkinan besar semua orang bisa terkena sleep paralysis. Yang gue tahu, sleep paralysis itu kita nih terkenanya kalau kita lagi capek, kita habis bepergian kemana gitu. Itu mereka kadang mengalami sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Dan itu tuh yang gue alamin, gue sama sekali nggak habis dari mana-mana gitu. Yang gue bingung kenapa gue harus bisa ngelihat itu setan gitu. Itu sih ya gue anggap setan ya.
itu gue anggap setan. Karena saat itu gue belum tahu, karena gue itu direp-rep apa, atau gue kena apaan ya gue nggak tahu gitu kan. Sampai akhirnya gue nyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu nggak nyata sama sekali di dalam hati gue nyebutnya. Boro-boro di mulut, di dalam hati aja nyebut Allah tuh dia makin ngelitikin badan gue. Jadi ngerti nggak sih, kayak badan digenggam gini, tapi sambil digini-giniin, dikelitik-kelitikin gitu. Gue nyebut Allah, 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 sampai itu belum nyata ya di dalam hati gue tuh lafaz Allah itu belum nyata, tapi lama-lama gue Allah, Allah gitu sampai nyata, sampai benar-benar nyata. Gue nyebut nama Allah gitu sampai benar-benar nyata, dan gue bergerak dong. Jadi jempol tangan gue ini sedikit doang, padahal gini doang, kelepas gitu, kayak udah kelepas aja gitu tanpa ada apa-apa lagi gitu. Nah, pada saat itu juga pas gue tersadar tuh rasanya tuh capek banget, sumpah capek banget. Karena kita sesak napas karena mereka ya. Kita sesak napas, kita teriak nggak mampu, kita nyebut nama Allah astagfirullahaladzim atau baca-bacaan gitu, kita nggak mampu gitu. Kita tuh dibuat nggak mampu sama mereka, beneran deh. Itu pengalaman pribadi gue ya. Kalau pengalaman pribadi gue kayak gitu, karena itu yang benar-benar gue rasain. Itu pengalaman pribadi gue pertama kalinya banget gue direp-rep. Ini gue cerita, gue nggak bohong, demi Allah ini gue cerita benar-benar apa yang gue alamin pribadi gue sendiri. Sebenarnya sampai sekarang pun gue masih direp-rep, apa yang dibilangnya, rada peka dikit lah gitu sama gitu-gituan. Jadi si setan yang pertama gue lihat di rep-repan gue itu, gue nggak tahu sekarang dia masih ada di belakang rumah gue apa enggak, gue nggak tahu ya. Tapi gue ngalamin dia rep-rep sampai sekarang pun gue masih ngalamin. Dan itu hantunya yang gue lihat berbeda-beda, nggak cuma satu macem, nggak cuma satu jenis, tapi beda-beda jenis. Nah nanti di video berikutnya gue ceritain rep-repan gue yang gue ngeliat hantunya tuh beda-beda. Nanti insya Allah gue bikin video lagi tentang cerita pribadi gue dulu ya. Mungkin sampai di sini dulu cerita pengalaman gue di rep-rep. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita gue yang tadi, dan nanti insya Allah gue sambung ke video berikutnya. Jangan lupa di komen, di like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Semoga channel gue ini makin berkembang. Karena di sini gue cuma mau bercerita, gue nggak memaksakan kalian untuk bisa percaya.